Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Oke, kita akan lanjut materi hukum jaminan dan pembiayaan syariah. Untuk kali ini kita masuk ke ruang lingkup dari hukum jaminan itu sendiri. Oke, yang pertama sistem pengaturan dari hukum jaminan. Ya, sistem hukum jaminan ya. Ada dua sistem di sini yang memperlihatkan, mulai dari yang pertama adalah closed system ya, yang artinya tidak bisa mengadakan hak-hak jaminan baru selain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara kalau sistem yang open system ya, closed system itu kaitannya dengan hukum perjanjiannya ya, di mana orang bisa mengadakan perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam KUH Perdata maupun yang tidak tercantum di dalam KUH Perdata. Di mana sih tempat pengaturan hukum jaminan? Ya, makanya saya katakan kita masih nyambung nih dari Perdata ya, karena kita pakai BW ya, kita masih selalu memakai BW di sini. Yaitu kaitannya dengan nanti ketika teman-teman membicarakan mengenai gadai, kemudian juga mengenai hipotek. Sementara kalau yang di luar dari KUH Perdata atau BW, teman-teman akan lihat mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu nomor 5 tahun 60, kemudian tentang hak tanggungan 496, kemudian fidusia di 4299, pelayaran, dan yang terakhir di sini kaitannya dengan resi gudang. Ya, ruang lingkup jaminan. Jaminan itu ada dua, ada jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum itu apa? Nanti kita akan bahas sebentar. Sementara jaminan khusus nanti dibagi menjadi dua, yaitu ada jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan nanti teman-teman akan dibagi. Benda itu akan kembali lagi kan ke BW. Dulu kita pernah, teman-teman sudah pernah bahas kalau benda itu ada jenisnya benda bergerak, benda tidak bergerak, dan masing-masing akan menentukan jaminannya seperti apa. Untuk jaminan bergerak di sini adalah untuk gadai dan fidusia. Sementara kalau yang tidak bergerak di sini hak tanggungan, fidusia juga masuk, tapi dalam artian di sini khusus untuk yang rumah susun, hipotek kapal laut, juga pesawat udara. Sementara kalau yang jaminan perorangan itu kaitannya dengan borhot ya, kemudian tanggung menanggung, tanggung renteng, serta bank garansi atau garansi bank. Jaminan umum tadi ya, jaminan umum itu apa sih? Janjane ya, di sini adalah jaminan yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi nggak usah diperjanjikan terlebih dahulu, pihak kreditur dan debitur itu ketika melakukan suatu transaksi, maka automatically di situ kreditur itu sudah punya hak verhal di sini atas benda-benda milik debitur. Jaminan umum tertuju pada semua benda milik debitur, yaitu benda bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang baru akan ada. Terhadap jaminan umum ini, para kreditur di sini berperan sebagai kreditur konkuren atau kreditur yang setara gitu ya. Artinya kedudukan kreditur adalah sama, tidak ada yang lebih diutamakan di antara kreditur yang lain karena sama-sama menjadi kreditor. Ya, jadi kalau ini kemarin kita sempat bahas di kepailitan kalau nggak salah teman-teman di hukum dagang, ada yang namanya kreditor preferen, kreditor konkuren, kreditor separatif. Nah, kalau yang jaminan umum itu adalah kreditor dari konkuren. Sementara kalau yang jaminannya punya jaminan nanti masuk ke kreditor separatis ya. Apabila di sini debitur prestasi, maka semua benda milik debitur dijual lelang dan dibagi antara para kreditur secara seimbang dengan jumlah piutang masing-masing kreditur secara paus kelik ya, secara sesuai dengan proporsinya. Oke, berikutnya di pasal 1131 KUH Perdata, segala kebendaan si debitur baik bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada, dia menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Di 1132, kebendaan tersebut akan menjadi jaminan secara bersamaan bagi semua orang yang memberikan utang kepadanya atau yang punya piutang atasnya. Pendapatan penjualan benda-benda itu nantinya akan dibagi menurut keseimbangan melalui lelang ya. Kemarin kita bahasnya yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Kecuali memang apabila di antara para berpiutang ada alasan yang sah untuk didahulukan.
Kemudian meskipun tanpa diperjanjikan lebih dahulu antar para kreditur dan debitur, namun sudah ditentukan sendiri oleh undang-undang, pihak kreditur atas piutang yang diberikan kepada debitur akan dijamin dengan segala harta benda bersama-sama dengan para kreditur lain yang tadi disebut sebagai kreditur konkuren. Bagi para kreditur yang ada kalanya kurang memuaskan bagi pihak kreditur sehingga perlu jaminan yang sifatnya khusus ya. Jadi sebenarnya tuh tanpa adanya jaminan khusus itu tuh kalau orang utang itu si kreditur punya hak untuk nanti menggugat di pengadilan dan menjadikan barang miliknya menjadi sita. Ya mungkin teman-teman sempat mendengar sudah masuk ke hukum acara belum ya? Ada sita jaminan kan? Salah satunya adalah dia nggak punya jaminan secara khusus maka bisa diberlakukan yang namanya jaminan umum yang diajukan di pengadilan sebutannya adalah sita jaminan. Lalu kita masuk, lalu jaminan khusus itu apa? Ya jaminan yang memang terjadinya di sini karena diperjanjikan secara khusus oleh para kreditur, yang artinya nggak kayak yang tadi jaminan umum nggak diperjanjikan pun secara undang-undang itu langsung ditentukan, tapi kalau khusus harus ada perjanjian di dalamnya. Penyediaan jaminan khusus itu dikehendaki oleh kreditur karena memang dirasa jaminan umum yang tadi kok rasa-rasanya kurang aman ya, kurang tenang aja kalau belum ada jaminan khusus. Jaminan khusus pada benda milik debitur saja, jadi spesialitas ya, hanya berlaku pada kreditur tertentu saja. Kreditur megang hak jaminan khusus punya yang namanya preferensi, yaitu yang tadi saya katakan dia menjadi kreditur separatis. Kemudian pemenuhan hak kreditur khusus ini dilakukan dari kreditur lainnya karena dia bisa mengeksekusi dari jaminan yang dia punya. Makanya dikatakan sebagai kreditur separatif yang posisinya di atasnya dari kreditur konkuren yang sudah kita pelajari pada bagian kepailitan hukum dagang. Ya, jaminan khusus ada dua, tadi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan perorangan itu apa? Di sini jaminan yang menimbulkan hubungan langsung terhadap orang-orang tertentu antar perorangan. Hak ini dimiliki oleh kreditur yang relatif berupa hak perseorangan, personal rah ya. Hanya dapat dipertahankan debitur tertentu terhadap kekayaan debitur seumumnya. Sifat dari jaminan perorangan adalah sampai asas kesamaan kedudukan di antara para kreditur, sehingga tidak dibedakan mana piutang yang lebih dulu terjadi dengan yang baru belakangan. Pemenuhan piutang memperhatikan asas kesamaan keduduk ya di kedudukannya sehingga di sini dikatakan konkuren. Jaminan perseorangan namun ya masih dirasakan ini sebenarnya kurang aman ya bagi kreditor tertentu karena resikonya tuh masih relatif tinggi ya, ada degree of risk-nya, kemudian sehingga untuk praktek perbankan itu jarang sekali dipergunakan ya. Mereka lebih menyukai yang namanya jaminan kebendaan daripada memakai jaminan perorangan. Jaminan kebendaan, yaitu jaminan di sini punya hubungan langsung dengan benda tertentu miliknya si debitur. Ya, kreditur memegang jaminan ini punya hak kebendaan ya dengan ciri dapat mempertahankan dari siapapun dan senantiasa mengikuti bendanya. Oke, di sini keterangannya adalah jaminan itu bersifat kebendaan dan dapat dialihkan. Pastinya pemegang jaminan punya kedudukan priority ya. Tadi kreditur preferen yang disebut dengan kreditur separatif ya, punya kans lebih dahulu dalam hal pemenuhan pemberian kewajiban dari si debitur yang kontrastasi tadi. Bendanya berwujud, bisa juga tidak berwujud, tangible ataupun intangible ya. Bendanya baik yang bergerak atau tidak bergerak, movable ya, ataupun yang unmovable. Jenis jaminan di sini mulai dari tanggungan atas tanah, hipotek, gade, dan fidusia. Nah, untuk penjelasannya sebagai berikut. Ya, dia akan melihat klasifikasi benda. Nah, akan balik lagi. Pokoknya teman-teman harus BW-nya dibawa terus ya. Jangan sampai selesai mata kuliah perdata, BW-nya bye-bye. Kita akan pakai. Mulai benda bergerak di pasar 509, 510, 511 ya. Kemudian benda yang tidak bergerak di 506, 507, dan 508 KUH Perdata. Benda bergerak, ya benda bergerak dibagi dua ya. Di sini yang sifatnya bergerak dalam arti intinya benda itu bisa dipindahkan ke tempat lain. Sepeda, kursi, apapun pokoknya benda yang bisa dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang gampang pindahnya. Sementara kalau yang intangible ya hanya berkaitan dengan undang-undang atas bergerak itu.
Jadi dikatakan benda bergerak yang tidak berwujud. Makanya saya katakan jangan sampai ditanya benda bergerak tidak berwujud apaan? Angin. Oke, kita bukan pelajaran IPA ya teman-teman ya. Tapi benda bergerak yang tidak berwujud di sini adalah yang sesuai dengan penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Segala hak atas benda-benda bergerak. Nah, di sini mulai dari hak pakai, ya, hak memetik hasil, hak pakai, hak bunga yang harus dibayar, kemudian ada saham, kemudian ada hak cipta juga di situ, hak kekayaan intelektual masuk juga, surat berharga yang lainnya. Nah, di sini masuk dalam kategori benda bergerak yang tidak berwujud. Sementara kalau benda bergerak, benda yang tidak bergerak di sini ada 3 jenis. Yang pertama yang secara sifatnya ya nggak bergerak, paling gampang ya tanah. Selain tanah, kemudian apa aja yang tumbuh di atas tanah, entah itu tumbuhan dan seterusnya, ya kemudian segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah, karena tertanam ataupun terpaku yang nemplek di tanah. Sementara yang kedua adalah benda yang menurut tujuan pemakaiannya supaya bersatu dengan benda yang tidak bergerak. Ya, kalau pabrik berarti ada mesin-mesin pabrik ya di sini agar pabrik itu bisa bekerja maka mesinnya harus ada. Pada perkebunan ya semua yang ada di atasnya ya, tumbuh-tumbuhannya, ikan yang di dalam kolam. Pada rumah kediaman ya yang nemplek-nemplek semua mulai dari kusen, kaca, apapun yang nemplek menjadi bagian dari rumah yang ada di dinding. Kemudian barang-barang reruntuhan dari sesuatu bangunan apabila untuk dipakai guna mendirikan lagi bangunan lain. Sementara ada juga yang benda yang menurut penetapan undang-undang ya di sini dinyatakan sebagai benda tetap. Contohnya hak-hak tagih atas suatu benda yang tidak bergerak, yaitu hak tanggungan ya di sini gampangannya. Kemudian ya pada tanah. Sementara yang berikutnya adalah kapal yang berukuran 20 meter kubik ke atas ya dalam hubungan perniagaan yang nanti menjadi namanya hipotek. Ya, pembagian jenis jaminan ini nggak lepas dari masing-masing dianutnya pembagian benda menjadi benda yang bergerak dan tidak bergerak. Ya, model pembagian benda ini kenapa sih penting? Dulu udah pernah dibahas, saya yakin di mata kuliah perdata, meskipun itu bukan saya yang mengampu, ya dia akan dilihat perbedaannya dalam hal penyerahan. Dimana kalau benda bergerak, penyerahannya secara langsung, sementara kalau benda tidak bergerak, mau nggak mau, penyerahannya harus disertai yang namanya dokumen balik nama ya karena kalau belum ada balik nama maka dianggap yang ada di dokumen itu adalah pemiliknya. Penguasaannya ya kalau penguasaannya benda tetap benda bergerak ya itu siapa yang memegang barangnya dia sebagai owner ya atau dianggap yang memiliki. Tapi kalau dalam benda tetap itu tidak bisa, harus dibuktikan dulu apakah dia benar-benar sebagai ownernya. Daluarsanya juga sama, kalau yang benda tetap atau benda tidak bergerak itu 30 tahun, kalau yang benda bergerak itu tidak mengenal masa daluarsa. Pembebanannya sama atas benda tersebut, yaitu pada jaminannya. Kalau benda bergerak ya pembebanannya pada gadai maupun fidusia. Pada benda tetap berarti kaitannya dengan hak tanggungan maupun hipotek serta fidusia untuk barang tertentu yang nggak masuk kategori fidusia barang bergerak. Pembagian ini maka menjadikan konsekuensi jenis jaminan apa? Jaminan benda bergerak dalam jaminan dengan benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Nah, di sini ada 2 jenis jaminan ya. Ada jaminan yang menguasai bendanya, artinya si kreditur, dia bendanya ada di kreditur. Ada juga jaminan yang tidak menguasai benda, artinya bendanya tidak dipegang oleh si kreditur atau masih dipegang oleh debitur. Jaminan mengenai benda yang dikuasai, itu jaminan secara fisik, ya ada serah terima dokumen kepemilikan konstruktifnya. Suatu jaminan benda-benda yang menjadi objek jaminan secara fisik itu ada di kreditur. Apabila benda jaminan itu nggak dikuasai secara nyata, hak jaminan tersebut menjadi batal karenanya. Sementara kalau yang jaminan tanpa menguasai bendanya, ya jaminan di sini kreditur nggak menguasai benda itu secara fisik, tapi dokumen kepemilikannya yang ditahan oleh si kreditur. Jaminan demikian ada yang menyebutnya sebagai jaminan serah dokumen atau jaminan serah kepemilikan secara yuridis saja, tidak secara de facto.
Kemudian dibagi lagi, ada yang namanya jaminan regulatif dengan jaminan non-regulatif. Jaminan regulatif di sini lembaga jaminan sudah diatur, sudah dapat pengakuan dari undang-undang, tanggungan, hipotek, gadai, bergot, nah ya, borah kayak gitu ya. Sementara yang non-regulatif belum ada pengaturan secara khusus. Jadi kalau nggak diatur, maka bisa pakai kebiasaan jurisprudensi atau yang pula dalam perjanjian bersifat kontraktual di sini. Contohnya kayak pengalihan tagihan dagang, pengalihan tagihan asuransi, atau surat kuasa mutlak yang nggak bisa dicabut kembali. Kemudian jaminan ada dua lagi dibedakannya, ada yang masuk jaminan eksekutorial khusus sama yang non-eksekutorial khusus. Yang eksekutorial khusus, jaminan kredit memberikan sarana khusus yang atau disebut parata eksekusi ya kepada kreditur untuk melakukan eksekusi secara paksa ya kalau si debitur melakukan wan prestasi. Ya kayak di hak tanggungan, hipotek, gadai, fidusia itu dia bisa memaksa ya, memaksa nggak mau bayar juga ya udah itu mau nggak mau barang jaminannya gadainya itu dijual atau dilelang ya, kemudian setelah dilelang kemudian nanti sisanya yang utangnya dibayarkan, sisa dari barang itu kalau masih sisa itu akan dikembalikan kepada si debitur. Sementara jaminan berikutnya yang non eksekutorial khusus di sini jaminan dia nggak punya sarana khusus untuk eksekusi secara paksa. Jadi harus melalui gugatan perdata dulu ke pengadilan. Jaminan ini diatur di pasal 1131 ya tentang jaminan perorangan ya yang bersifat yang non regulatif tadi. Oke, kemudian kita masuk kaitannya ada hak-hak yang diterima oleh kreditur, ada yang namanya privilege, ada yang namanya retensi. Kita akan bahas satu persatu apa itu privilege. Ya, privilege segala benda debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada maupun yang akan ada, itu menjadi jaminan utang secara personal, secara pribadi. Benda-benda tersebut menjadi jaminan bersama beserta dengan kreditor yang lain. Hasil penjualan benda itu dibagi rata nanti atas para kreditor. Hak yang didahulukan itu timbul dari privilege, PAN, serta hipotek. Ya, jadi kalau misalnya dia didahulukan karena dia punya barang jaminan. Kalau nggak punya jaminan dari utang piutang, dia akan sama dengan kreditur lain, menjadi kreditur konkuren yang posisinya sama untuk nanti melakukan jaminan umum. Ya, kalau ini sudah masuk ke khusus. Oke, kemudian di sini bovenrechtgeschulden, piutang yang diistimewakan, ya di sini di 1134, hak yang diberikan undang-undang pada seorang yang menyebabkan kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor yang lain. Gadai hipotek di sini lebih tinggi daripada hak istimewa yang lain kecuali dalam hal oleh undang-undang ditentukan lain. Privilege bukan hak kebendaan, tapi dia punya sifat yang sama dengan gadai hipotek, memberikan jaminan atas piutangnya. Makanya di sini ditempatkan bersama dengan gadai dan hipotek dalam buku 2, walaupun sebenarnya kurang tepat ya, karena ini udah masuk ke hukum jaminan yang khusus. Oke, privilege berikutnya. Hak privilege bukan hak kebendaan. Karena apa? Privilege itu baru timbul benda setelah disita ternyata tidak cukup untuk melunasi semua utang. Privilege tidak memberikan kekuasaan terhadap suatu benda dan kreditur yang punya hak privilege pun tidak dapat menyita barang jika tidak memegang suatu alas hak eksekutorial, misalnya putusan pengadilan. Privilege umum itu apa? Biaya perkara yang timbul dari penjualan barang, biaya penguburan, biaya pengobatan terakhir, upah para buruh, piutang, dan seterusnya ya, piutang pengusaha. Sementara kalau yang khusus, mulai dari biaya perkara dari penjualan barang bergerak dan tidak bergerak sebagai pelaksana dari putusan yang dibayarkan dari hasil penjualan barang, uang sewa barang tetap, harga pembelian barang bergerak yang belum dibayar, biaya untuk menyelamatkan barang, biaya pengerjaan barang yang masih harus dibayar kepada para pekerja, jaminan yang diserahkan tamu rumah penginapan kepada pemilik penginapan misalnya, upah pengangkutan dan biaya tambahan lain, biaya yang harus dibayar kepada tukang mengerjakan pekerjaan suatu pekerjaan, serta biaya penambahan dan pengurahan suatu barang, yang terakhir penggantian yang harus dibayar oleh pegawai umum karena suatu kesalahan atau kelalaian dalam melakukan tugas dan kewajibannya di pekerjaannya. Hak retensi berikutnya. Apa sih retensi? Ya, kalau tadi privilege itu hak istimewa, hak retensi di sini untuk menahan benda sampai piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi.
ya hak perseorangan namun punya aspek sifat kebendaan dan karena itu dibicarakan di hukum benda. Hak retensi nggak menimbulkan hak didahulukan, kreditur berkedudukan sebagai kreditur konkuren ya, bukan kreditur separatis seperti yang sebelumnya. Sifat hak retensi tidak dapat dibagi-bagi ya. Di sini apabila si berpiutang dilunasi maka tidak ada kewajiban bagi pemegang hak retentor untuk mengambil sebagian dari benda sesuai barang yang dilunasi. Tidak memberikan hak memakai tetapi hanya terbatas hak revindifikasi menurut penyerahan oleh debitur. Kewenangan retentur hanyalah menahan benda saja dan menolak penyerahan benda sebelum utang debitur dilunasi. Dan di sini hak retensi tidak dapat dipertahankan terhadap eksekusi yang dijalankan atas perintah pengadilan. Apabila terjadi eksekusi ya oleh pengadilan, maka di sini retentor kedudukannya akan switch menjadi yang namanya kreditur konkuren yang dijamin dari jaminan umum milik si debitur berdasarkan pasal yang tadi. Apabila barang yang dikuasai dengan hak retensi lepas dari kekuasaan retentor, maka mau nggak mau berakhirlah dari perjanjian, berakhirlah dari hak retensi yang dimiliki oleh kreditor tadi. Gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat belajar ya. Silahkan jangan lupa diresum untuk materi ini. Good luck for you. See you next week. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.